4 tahun itu pasti jadi orang alim. Sehingga rata-rata santri yang mondok di beliau itu rata-rata cuma 4 tahun dan jadinya memang orang alim. Berangkat ke sana dalam kondisi nol tanpa mampu bisa berbahasa Arab, itu 4 tahun ternyata bisa menjadi orang-orang yang alim. Beliau menyampaikan bahwa orang yang memperbanyak sholawat pada bulan Sya'ban itu insya Allah akan menjadi orang yang pasti akan mendapatkan Lailatul Qadar pada bulan Ramadan. Apakah nanti saat jatuhnya Lailatul Qadar itu dalam kondisi terjaga atau tertidur, itu sudah dapat kaplingan untuk dapat Lailatul Qadar. Sehingga keluarga besar Ummah ini dengan pembiasaan sholawat yang sudah berjalan, insya Allah menjadi bagian daripada orang-orang yang nanti dapat Lailatul Qadar nanti saat Ramadan ini. Tinggal kita terus menerus untuk mengistiqomahkan maupun menyampaikan ke seluruh keluarga besar Ummah ini untuk tetap membiasakan terkait dengan membaca sholawat. Termasuk saat bulan Sya'ban ini kita harapkan semuanya punya komitmen untuk meningkatkan kapasitas ibadahnya, sehingga saat Ramadan Allah pasti akan menjaga ibadah kita. Kalau kita di bulan Sya'ban juga menjaga kualitas ibadah kita, Allah sendiri yang akan menjaga kita saat nanti Ramadan terkait dengan kualitas ibadah kita. Sehingga alhamdulillah saat Sya'ban ini kita juga melakukan sebuah proses yang sangat penting di Ummah terkait dengan pergantian rektor yang secara de jure-nya kita langsung waktunya sekarang, mungkin de jure-nya nanti baru tanggal 16 Maret karena kebetulan Pak Rektor yang terpilih masih ada tugas pendampingan dari delegasi TNI yang harus melakukan kunjungan ke beberapa negara sekaligus ziarah, sehingga baru bisa memastikan untuk kehadirannya nanti tanggal 16 Maret untuk kegiatan secara resmi prosesi serah terima. Sehingga hari ini biar tidak terjadi kekosongan terkait dengan kondisi kepemimpinan di Ummah, sehingga sebelum rektor terpilih berangkat sudah beberapa persiapan dilakukan, termasuk sudah melaksanakan pertemuan khusus dengan Prof. Busyono terkait bagaimana nantinya menyikapi saat beliaunya masih belum hadir terkait dengan masih biar tidak terjadi kekosongan terkait dengan siapa nanti yang memiliki tanggung jawab terkait untuk operasional harian di Ummah. Tapi sesuai dengan SK yang sudah ada rektor sebelumnya, Bapak Dr. Fatoni memang berakhir di tanggal 28 Februari 2023, sehingga acara hari ini harus kita selenggarakan biar proses daripada rektor yang baru untuk sudah mulai mendesain apa yang akan direncanakan untuk ke depan itu sudah bisa beliau lakukan dengan koordinasi meskipun lewat jarak jauh dengan person-person yang ada di Ummah, sehingga nantinya kami harapkan saat beliau nanti sudah hadir, kami harapkan memang rektor terpilih maupun Prof. Rusyono nantinya yang menjadi pejabat sementara ini untuk bisa memprepare terkait dengan persiapan nanti acara prosesi serah terima maupun macam-macamnya tanggal 16. Sehingga kami harapkan semuanya nanti pada saat tanggal 16 Maret sudah bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Dan kami atas nama yayasan mengucapkan banyak terima kasih pada Pak Fatoni Roti selama 2 periode memimpin di Ummah. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang nanti bisa menjadi bekal nanti di akhirat, karena perjalanan kita nanti semuanya berakhirnya juga di sana, sehingga
Jangan sampai di lingkungan Umaha ini kami harapkan punya persepsi terkait dengan hadis bahwa salah satu bekal yang kita bawa ke akhirat adalah ilmu yang manfaat. Itu harus punya mindset yang sama terkait dengan makna ilmu yang bermanfaat. Karena untuk kondisi saat ini dengan berkembangnya kecerdasan buatan artificial intelligence, itu nantinya banyak sekali kompetensi-kompetensi yang sudah mahasiswa tidak lagi merasa butuh dengan keberadaan dosen, karena itu sudah tergantikan oleh kecerdasan buatan. Sehingga hal yang paling bisa kita prepare bahwa kita harus punya persepsi ilmu yang bermanfaat itu sebenarnya seperti apa. Kalau dari kitab Usfuria itu kan menyampaikan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang bisa menyebabkan orang semakin mendekat pada Allah. Sehingga bagaimana di lingkungan Umaha ini bisa mengemas dalam semua sistem pengajarannya itu tidak hanya sekedar penyampaian materi yang berjalan seperti pada umumnya, tapi ada pemahaman-pemahaman terkait dengan materi yang kita sampaikan terkait dengan bisa mendekatkan orang dengan semakin dekat dengan Allah. Saya membaca kitab Usfuria yang diulas oleh Prof. Nuh. Beliau mendekatkan semua kisah itu berdasarkan dengan ilmu pengetahuan terkini. Jadi diulas detail oleh beliau bagaimana pemahaman kisah itu dengan konteks keilmuan sekarang, sehingga sebenarnya dari keilmuan yang kita berikan itu bisa kita tarik untuk menyebabkan orang semakin dekat pada Allah. Karena kalau kita tetap berjalan seperti sekarang, kita akan diremehkan oleh mahasiswa, dan yang paling kita khawatirkan kita akan dicoba oleh mahasiswa. Karena semuanya nantinya akan bisa dikendalikan dan mampu disediakan oleh kecerdasan buatan. Dan sekarang sudah mulai kekhawatiran terkait dengan adanya banyak web-web yang menyediakan banyak bantuan yang berbasis kecerdasan buatan ini, yang sudah mulai mengacaukan dunia pendidikan. Dan ini yang kelihatannya dunia pendidikan terlambat untuk menyikapinya. Dan kita kalau juga sama-sama terlambat menyikapinya, akhirnya kita juga akan dilihat mahasiswa ini tidak memiliki kontribusi untuk mereka. Sehingga yang butuh harus kita sama-sama cari solusinya, bagaimana Umaha ini tetap bisa memberikan nilai tambah ke mahasiswa, tidak hanya sekedar berdasarkan materi-materi yang seperti pada umumnya. Dan YBM saat ini lagi mengembangkan yang dinamakan hutan wakaf. Hutan wakaf ini nanti kami arahkan menjadi sebuah wadah untuk menyiapkan seluruh warga YBM untuk memiliki nilai tambah dalam poin 5.0. Karena di 5.0 ini dasar pengembangannya itu karena kekhawatiran sumber inovasi itu adalah teknologi. Padahal yang membutuhkan itu manusia, tapi yang menjadi sumber inovasinya adalah teknologi. Sehingga akhirnya teknologi ini akan berkembang tidak sesuai dengan kebutuhan manusia. Kontribusi untuk memberi masukan pada rektor terpilih, sehingga tidak ada jeda terkait dengan antara program yang lama dengan program yang akan disusun oleh rektor yang baru. Terima kasih. Mohon maaf, wawul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo saya sampaikan. Bapak Ibu sekalian, demikian pengarahan dari Bapak Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Maghrib. Acara selanjutnya yang akan disampaikan dari Bapak Ketua Yayasan kepada Bapak Rektor periode 2019-2023. Warek, tidak bisa saya. Saya mohon permintaan dari Pak Rektor untuk para warek untuk bergabung.
2019-2023. Warek-warek tidak bisa dengan saya. Saya mohon permintaan dari Pak Rektor untuk para warek untuk bergabung. Betul ini. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.